إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali di Jumat pagi hari ini. Pada pekan lalu kita sudah membahas contoh-contoh isim mufrad ya. Boleh sambil dibuka Bapak Ibu buku Al-Muyassar halaman ke-5 ya. Tentang penjelasan isim mufrad kemudian isim al-musanna ya. Soal pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali latihan ya ke dalam surat-surat yang ada dalam Al-Quran ya. Ayat-ayatnya sudah Anda tulis ya di setiap poinnya. Dan pada pekan lalu kita sudah membahas tentang al-ismul mufradu ya. Al-ismul mufradu huwa ma dalla ala wahidin. Isim mufrad adalah yang menunjukkan bilangan berapa Bapak Ibu? 1 ya, menunjukkan bilangan 1. Hari ini kita akan membahas al-musanna ya. Al-musanna definisinya apa? Kita baca dulu. Al-musanna huwa ma dalla ala isnaini. Musanna ya adalah al-musanna huwa di sini apa artinya? Dia ya. Musanna. Nah, kalau dia kan nggak cocok ya. Huwa artinya adalah di sini ya. Al-musanna huwa adalah ma ya, sesuatu dalla ala yang menunjukkan ya. Isnaini, apa isnaini itu? 2 ya. Nah, coba Bapak Ibu sekali lagi ya. Al-ismul mufradu ya, isim mufrad huwa, apa artinya huwa? Adalah ya, ma sesuatu dalla yang menunjukkan ala atas wahidin 1 ya. Jadi Bapak Ibu ingat isim mufrad itu bilangannya 1. Baik. Mislunya apa di sini? Baitun ya, daftarun, waladun, rojulun. Untuk isim mufrad Bapak Ibu, Anda sudah sampaikan nih, khawatir lupa. Jadi isim mufrad itu biasanya harokat akhirnya cirinya dhammah, kemudian apa? Fathah, kemudian kasroh ya. Gimana Bapak Ibu? Isim mufrad itu cirinya apa? Harokat akhirnya bisa dibaca dhammah, bisa dibaca fathah, bisa dibaca kasroh. Ini berlaku juga dhammah tanwin, kasroh tanwin, atau fathah tanwin ya. Yang penting ingatnya apa? Dhammah, fathah, kasroh ya. Jadi isim mufrad cirinya apa? Bisa diakhiri dhammah, bisa fathah, bisa kasroh. Berlaku juga tanwin ya. Berlaku tanwin. Nanti semakin beriringnya waktu ya kita latihan, insya Allah akan bisa membedakannya. Baik, kemudian al-musanna, coba sekali lagi. Al-musanna huwa apa artinya? Adalah ma sesuatu dalla yang menunjukkan ala atas ifnaini 2 ya. Kalau mufrad wahidin ya, wahidin 1, ifnaini 2 ya. Baik. Gimana caranya? Bi ziyadati, kita artikan bi apa bi? Dengan ziyadah menambahkan alif, wa dan nunin, nun. Nah, gitu ya. Dengan menambah alif dan nun. Au apa au? Atau ya in, ya wa apa wa? Dan nunin, nun. Fi pada akhirihi, pada akhirnya. Akhir apa maksudnya? Akhir isim mufrad ya.
Jadi fi akhirih itu maksudnya pada akhir isim mufrad. Nah kita kan punya contoh isim mufrad ya. Misalkan contoh rajulun. Apa rajulun? Seorang laki-laki. Tadi kaidahnya gimana kata Al-Ustadz rahimahullah? Caranya menambahkan alif nun di akhir isim mufrad. Contohnya kan rajulun. Tambah alif nun di akhir. Gimana? Rojulan. Iya, rojulani. Apa rojulani artinya? Rojulun seorang laki-laki. Rojulani dua orang laki-laki. Satu lagi ya, contohnya bahrun. Bahrun apa artinya? Laut ya. Bahrun. Kalau dua lautan apa? Bisa awalnya dulu ya. Format awalnya apa? Roni. Kan bahrun ya. Ditambah alif nun kan? Gimana? Roni. Asalnya bahrun jadi bahroni ya. Bahroni. Bahrun satu lautan, bahroni dua lautan ya. Ini isim musanna dengan menambah alif nun di akhir isim mufrad. Atau bisa juga menambah ya dan nun. Jadi bisa dibaca rojulani dua orang laki-laki, bisa juga roju. Coba gimana Pak? Rojula laini. Ya, ini penting di Al-Quran. Ada ya isim musanna ya, banyak soalnya. Rojulai laini. Kebayang ya, rojulun. Kalau jadi dua, itu dibaca rojulani atau rojulaini. Ya, jadi dibaca aini belakangnya, rojula laini. Bahrun satu laut, bahroni dua laut. Bahroni bisa juga dibaca apa? Bahroini ya. Jadi dua lautan. Bahroini. Oke, begitu Bapak Ibu ya. Ini isim musanna ya. Jadi isim mufrad mah yang menunjukkan bilangan satu, tunggal boleh lah ya. Musanna menunjukkan bilangan dua ya. Apa ciri-cirinya bilangan dua? Alif nun. Ingat bacanya ani atau aini. Ini aini atau sama bayini, royini gitu ya. Ini menunjukkan bahwa satu alif nun, satu fathah aini begitu ya. Tapi sebelumnya sama-sama di fathah ani atau aini ya begitu. Baik, kita latihan ya. Silahkan buka modulnya. Ya, mengapa? Nah, Anda tadinya ingin menjelaskan ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa ya, dikasih tahu dulu ya. Kalau ini sebagai subjek, Pak. Ini sebagai objek. Gitu ya. Oke, begitu. Ini bisa sebagai subjek, bisa sebagai predikat. Kalau ini rojula ini sebagai objek ya. Ini nanti dipelajari di pertengahan. Di pertengahan buku dipelajari kapan pakai rojulani, kapan pakai rojulaini. Tapi intinya pakai di yang rojulani nanti di dalam kalimat bisa menjadi subjek atau predikat ya. Kalau yang rojulaini bisa menjadi objek di dalam kalimat. Jadi bahasa Arab itu unik Bapak Ibu ya. Pas subjek predikat dibaca rojulani. Pas objek dibaca rojulaini. Kita buktikan ya di latihan, kita lihat. Nah, sudah ada modulnya semua? Ada modul latihan keempat ya tentang alismu al-musanna. Isim yang menunjukkan bilangan dua. Bapak Ibu sekalian, ya, kita artikan satu-satu seperti biasa. Boleh dibantu dengan Al-Quran per kata ya. Di sini ada panjang ya untuk poin A. Kisah surah Al-Maidah ayat 23. Baik, kita baca ya. Qala. Apa qala artinya? Telah berkata. Sekali lagi, qala apa artinya? Telah berkata. Rajulani. Nah,
Sama ini. Rojulani. Apa rojulani? Oke, ada ingat Bapak Ibu ingat ada ani, berarti menunjukkan bilangan dua. Rojulani artinya dua orang laki-laki. Coba jadikan bilangannya satu, rojulani. Kalau dijadikan satu gimana? Kembali rojulun. Kalau dua, rojulani. Gitu ya. Kola rojulani. Nah di sini sebagai subjek Bapak Ibu ya, sebagai subjek. Makanya dibacanya ani rojulani. Kola telah berkata rojulani, dua orang laki-laki. Berarti rojulani isim apa ini Bapak Ibu? Mufrad atau musanna? Musanna. Kenapa musanna? Karena menunjukkan bilangan dua. Apa cirinya? Dibaca ani. Masya Allah. Sebagai apa kedudukannya? Subjek. Masya Allah. Min, apa min artinya? Di antara. Min itu bisa dari, bisa di antara. Telah berkata dua orang laki-laki di antara alladzina, apa alladzina? Yang, di antara orang-orang yang. Alladzina apa artinya? Di antara orang-orang yang. Sekali lagi min di antara. Alladzina, orang-orang yang. Ingat Bapak Ibu, kalau menemukan alladzina di Al-Quran artinya apa? Orang-orang yang. Yakhofuna. Apa yakhofuna? Mereka takut. Ya. Jadi apa artinya tadi? Dua orang laki-laki telah berkata di antara orang-orang yang mereka itu takut. Ya, tafsirnya juga cukup panjang ya. An'ama. Apa an'ama? Telah memberikan nikmat. Ada ya? An'amta alaihim. An'am. Kata dasarnya sama. An'ama sama an'amta. Sama. Artinya memberi nikmat. An'amta alaihim. Ada tak? Coba nanti diteliti sama Bapak Ibu. An'ama artinya telah memberikan nikmat. Allah. Berarti Allah telah memberikan nikmat. Ya kalau diartikan perkataan an'ama telah memberikan nikmat. Siapa yang telah memberikan nikmat di situ? Allahu. Tapi Bapak Ibu berhenti dulu. Lafzul jalalah Allah di sini isi mufrad atau musanna? Coba ingat Pak. Mufrad itu kasih tahu jawabannya. Dhamma fathah kasroh. Kalau ada sebuah isim atau kata benda yang diakhiri harokatnya oleh salah satu yang tiga, baik itu dhamma fathah kasroh, itu ciri bilangannya satu. Pak, kami Allah dia jelas Pak. Mufrad maksudnya zatnya satu begitu ya, maaf satu. Nah, masa musanna gitu ya, mustahil ya. Allah itu zatnya satu. Berarti di sini domah itu menunjukkan bilangan satu. Masya Allah. Ya. An'ama telah memberikan nikmat. Allah gitu ya. Alaihima. Ini juga sama loh Pak Afwan ya. Pak, bisa ada pertanyaannya. Ini kan isi mufradnya bisa dibaca domah, bisa dibaca fathah, bisa dibaca kasroh. Nah pas domah teh sama Pak sebagai subjek, fathah sebagai objek gitu ya. Pas kasroh ini karena ya contoh ada apa contohnya? Ada fi, ada min misalkan. Bapak ingat yang ada namanya huruf jar itu kan membuat jadi kasroh setelah ini ya. Contoh misalkan ada fi di dalam laut, bukan fi bahrun tapi fi baharin gitu kan. Nah gitu sih. Jadi kasroh itu terkadang karena sebabnya apa? Diawali huruf jar, ada fi, misalkan ada min, ada macam-macam lah ya. Tapi yang penting itu ketika doma fathah, doma subjek, fathah objek. Ini juga sama. Ketika dia alif, ini sebagai subjek. Ketika ini dibaca aini, ini sebagai objek. Gitu ya. Nanti dipelajari di pertengahan buku Al-Muyassar. Baik, Bapak-Ibu sekalian,
an'ama telah memberikan nikmat, Allahu ini subjeknya, jadi subjeknya adalah Allah lah yang telah memberikan nikmat. Alai apa artinya? Atas. Kan ala teh atas ya, pas digabung jadi alai, kembali ke ya, alai. Nggak ala hima, tapi alai hima. Atas, hima apa? Hima itu sebenarnya asalnya huma, Pak. Asalnya huma. Kenapa jadi alaihima? Karena ada ala, alaihi. Lebih enaknya alaihi dibaca daripada alaihuma kan? Alaihi hima. Allah telah memberikan nikmat atas mereka berdua. Nah, berhenti dulu Pak. Ingat Bapak Ibu, hima atau huma ini kan artinya mereka berdua. Pertanyaan Pak, kembalinya kemana ini? Kepada siapa kembalinya? Rojulani. Ingat Pak, huma atau hima itu menunjukkan arti mereka berdua. Berarti kalau hima di sini kembalinya ke rojulani. Jadi artinya itu gini, dua orang laki-laki telah berkata, di antara orang-orang yang mereka takut kepada Allah, Allah memberikan nikmat atas mereka berdua. Siapa mereka berdua di sini? Rojulani. Udkhulu apa ini? Udkhul amr. Udkhulu masuklah. Ini perintah ya. Udkhulu. Tapi Pak, kalau ada wawu di sini, bilangannya berapa kira-kira? Sebenarnya setiap huruf itu di dalam bahasa Arab kadang menunjukkan bilangan kayak ani dua, udkhulu, kafaru. Ingat Pak, wawu berapa bilangannya? Jama, lebih dari dua. Berarti di sini yang disuruh masuk sedikit, satu orang, dua orang, atau banyak orang? Banyak kan. Udkhulu, masuklah. Ya. Udkhulu. Hima. Kenapa dibaca hima gitu Pak? Ya itu mah karena sebabnya ada ya sukun sebelumnya, alaihima gitu. Jadi nggak alaihuma ya, tapi apa? Alaihima gitu. Itu mah sudah apa namanya? Uslub, udah gaya bahasa orang Arab ya. Alaihi. Kayak gini Pak, inna lillahi wa inna ilaihi. Karena udah gitu dari sananya gitu. Alaihima. Inna lillahi wa inna ilaihi. Padahal dengarnya hi atau hu. Kenapa ilaihi? Ya terus ditunau gitu. Hoyong orang Arab teh gitu ya. Ilaihi gitu. Gitu aja pokoknya Bang. Alaihima apa tadi artinya? Atas keduanya. Udkhulu, masuklah kalian. Alaihi. Apa alaihi di sini? Masuklah. Coba kita cek ya. Ini untuk penerjemahan boleh kita sandikan dengan penerjemahan yang bagus ya. Alaihim. Masuklah. Masya Allah. Ternyata udkhul di sini artinya adalah serbulah. Jadi ini tentang ya nanti kita bahas ya, serbulah. Jadi masuklah artinya serbu ya, serbulah alaihim. Masya Allah. Pak, ala di sini jangan diartikan atas ya. Karena ada kaidah lain. Jadi antum cukup artikan udkhulu, masuklah atau serbulah alaihim. Langsung artinya mereka. Gitu ya. Kenapa Ustaz alanya nggak diterjemahkan? Ada sebab lain ya, ada sebab lain yang tidak bisa Anda sampaikan. Ini terlalu jauh pelajarannya. Jilid ketiga. Al-baba, masuklah, serbulah mereka dari mana? Al-baba apa al-baba? Pintu ya, dari gerbang gitu. Serbulah mereka dengan melalui apa? Pintu gerbang ya. Fa'iza, apa kemarin? Maka iza, Pak iza banyak ketemu loh Pak, di kitab juga ada banyak. Iza apa iza? Jika ya, maka jika dakhaltumu tum
Iya. Maka jika kalian masuk ke dalamnya, gitu ya. Dakhaltum, tum, kalian telah masuk, nya, ya. Maka jika kalian telah masuk ke dalamnya, fa, maka innakum, inna sesungguhnya, kalian. Pak, inna itu kan kepake, Pak. Innalillah, inna sesungguhnya. Jadi kalau ada kata inna itu artinya sesungguhnya. Fa innakum, maka fa inna sesungguhnya, kalian, ghalibuna. Apa ghalibun? Ghalibun, menang. Ghalib itu menang, ya. Ghalibun, menang, ya. Fa innakum ghalibuna, kalian itu orang-orang yang menang. Wa 'alallahi fatawakkalu, dan bukan atas Allah, ya. Dan Allah di sini kepada, dan kepada Allah. Maka tawakkalu, kalian bertawakal. Pak, kenapa di sini Allah berfirman wa 'alallahi fatawakkalu? Kenapa enggak fatawakkalu 'alallah? Kenapa? Dari sisi sastranya kita bahas. Kenapa di sini Allah berfirman wa 'alallahi fatawakkalu? Kenapa tidak? Kenapa? Sebabnya? Ya, yang kedua, karena ada kenapa tidak fatawakal? Kenapa? Kalau fatawakal, karena di sini membatasi tawakal. Kalau aku tadi fatawakal Allah, aku bisa bertawakal pada Allah dan selain dan Allah. Kalau Allah berfirman wa 'alallahi fatawakal, artinya hanya kepada Allah kalian bertawakal. Jadi harus dibedakan bahwa bertawakal itu kepada Allah dan selain bisa aja dibalik, tapi maknanya tidak membatasi di situ, ya, tidak membatasi. In apa in? Jika kuntum, kalian ini ya. Kuntum, kunnya nggak bisa diartikan di sini, ya. Jadi kun itu terkadang, Pak, bisa diartikan, bisa tidak. Itu bagaimana konteks, ya. Karena ada kan in kuntum shodiqin gitu. Nah, kunnya di situ nggak diartikan. In kuntum mu'minin. Nah, kun di sini tidak diartikan, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kun itu, ya, sebenarnya artinya dulu. Kun, ada kata kun di situ, artinya dulu. Tapi terkadang nggak diartikan, kadang-kadang. Kenapa sebabnya? Nah, jadi maknanya itu kadang dulu, kadang tidak diartikan. Itu kenapa Ustadz bisa tidak diartikan? Gaya bahasa. Kalau antum gini, Pak, Anda coba ya. Pak, kalau Anda kunnya hapus, kan tersisa apa? In antum mu'minin. Lebih enak mana, Pak? In kuntum mu'minin atau in antum mu'minin? Terdengarnya in kuntum. Jadi nggak usah diartikan, tapi itu gaya bahasa orang Arab. Biar enak kan, Pak. Itu orang Arab teh kalau di percakapan juga diperhatikan. Jadi kenapa kuntum? Karena sudah dari apa ya? Gaya bahasa aku. Jadi pun tidak usah diartikan. Ya.
Baik. Ya. Kenapa dibaca masjidil? Karena ada penggabungan masjidil haram. Kenapa dibaca masjidil atau itu penggabungan? Ya, penggabungan dua itu. Nanti lah itu ya. Digabung. Masjidil haram. Kenapa? Karena penggabungan masjid dan apa? Masjidil haram. Masjidul Haram, begitu ya. Itu dipelajari di akhir jilid ke-1 ya. Masya Allah. Jadi pertanyaan Bapak Ibu akan terjawab satu per satu ya. Masya Allah. Enggak. Ya. Bahar itu lautan boleh, laut boleh, lautan boleh, sama saja ya. Misalkan kayak tadi baharun, bisa lautan, bisa laut, gitu. Jadi artinya fleksibel, gitu ya. Nah, kayak ya kurang lebih nggak ada yang baharun laut, apa lautan nggak, sama saja. Iya. Oh, masya Allah. Oh, ya. Bapak Ibu sekalian, perlu kita namanya apa? Merujuk kepada kamus ya. Kalau samudra itu, ya, karena ingat beda masalah artinya. Al-bahar. Oh, taib. Jadi sama Pak. Bahar itu kan laut ya Pak ya. Bahar itu laut. Al-bahru artinya lah laut. Tapi kalau lautan samudra apa artinya? Ditambah kata sifat sama orang Arab, al-bahru laut, lautan itu samudra namanya al-bahru al-muhitu, al-bahru muhit. Kadang al-bahar laut, al-bahrul muhit artinya itu kosakata baru buat kita ke depan ya. Satu bahrun, dua laut, baharoni. Iya. Lautan, banyak laut. Apa ya? Karena lupa. Bihar. Apa deh? Nasito. Karena lupa ya. Baharun. Oh ya. Jama'iyatan. Kenapa ya tidak Master Ibham?
Tapi itu PR ya. Ana ala kuliah lupa ya. Tasgirul bahar, tasbuhair al-bahar. Jim, jama. Bahar itu Pak, untuk jamanya tetap disebutnya bahar. Jadi ini anak punya kemungkinan lain ya. Satu lautan namanya bahrotun ya. Jadi satu lautan namanya bahrotun. Bahar itu sebetulnya dia banyak laut. Yang lebih lautannya banyak lagi al-bahru al-muhit. Jadi kadang istilahnya banyak bahro. Contoh Pak, laut Pangandaran namanya bahrotun. Laut-laut bahrun. Lebih banyak lagi al-bahru al-muhit. Jadi kadang-kadang banyak istilah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini tips dari Ana untuk ke depan ya. Bapak Ibu pasti punya bidang ingin mendalami kitab apa. Nah dari sekarang cari kitab yang antum minat di situ. Antum selalu ingat dari Ustadz kosakata penting. Jadi Pak, contoh nih Pak ya, Bapak senang fikih sirah nabawi, itu nanti biasanya istilah-istilah sirah nabawi itu muncul dan kosakatanya sama, tidak akan berbeda. Yang suka akidah istilahnya harus ingat dari sekarang, karena kedepannya itu meskipun kitabnya berbeda-beda, istilahnya akan sama. Kayak yang suka ekonomi Arab gitu ya, mau belajar ekonomi Arab itu istilahnya pasti sama, tentang sejarah Arab, tentang apa, muamalah pasti sama. Nah uniknya itu Pak, meskipun bahasa Arab kaidahnya banyak, tapi kosakata per bidang itu akan sama. Itu tips dari guru anak gitu ya. Itu Bapak Ibu udah digaris bawahi. Yang bilangannya 2 apa tadi? Rojulani. Yang jamak muzakkar salim golibuna. Banyak kan yang menangnya kan? Golibuna. Jamak muzakkar salim. Mu'minina. Gitu. Ini jamak muzakkar salim ya. Lanjut ya. Surah Ar-Rahman ayat 19 dan 46 ya. Taib. Kita lihat surah apa sekarang? Ar-Rahman ya. Ayat berapa? 19. Taib. Boleh sambil dibantu ya. Ini apa namanya? Terjemahnya boleh disandingkan ya. Taib. Jadi semalam guru Anda bilang ya, untuk belajar menerjemahkan itu sandingkanlah dengan terjemahan yang lain ya. Ini kan Bapak nggak ada terjemahnya, sandingkan dengan terjemahan yang bagus ya. Salah satunya yang Anda sarankan terjemah dari Quran Tadabbur ya. Baik, kita lanjutkan ayat 19. Marojal bahraini yal taqiyan. Maroja. Apa maroja? Maroja mengalirkan al-bahraini. Kenapa Pak? Antum tahu ini 2 laut Pak? Iya. Kebayang. Bahrun apa Ibu? 1 lautan. Bahraini 2. Marojal bahraini ya taqiyan. Maroja apa artinya? Membiarkan. Al-bahraini 2 lautan. Maroja, Bapak Ibu sebentar. Maroja ini bentuk katanya apa ya kira-kira? Fi'il madi. Wazannya apa? Fa'ala. Maroja wazannya fa'ala. Bapak Ibu sekalian, di setiap fi'il madi terdapat domir rofa muttasil. Kira-kira maroja di sini domirnya apa? Huwa. Kenapa domirnya huwa? Karena rumusnya fa'ala. Fa'ala kan domirnya huwa. Di sini diartikan dia membiarkan. Al-bahraini 2 lautan. Iya taqiyan. Mereka bertemu keduanya. Dia di sini siapa? Kembali ke
Allah. Sudah jadi bukti bahwasannya tidak ada pengatur di bumi ini, di alam semesta manapun kecuali Allah Azza wa Jalla. Dia yang mengatur di sini. Ya, tenang Pak ya, hidup kita mah sudah ada yang mengatur rezeki. Sampai pula dua lautan asin, ya, laut itu asin, ada yang apa Pak? Tawar, bertemu keduanya. Itu diatur oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Kemudian rezeki kita Pak, ulah hawatos gitu. Masya Allah. Jadi dialah Allah yang membiarkan apa? Al-Bahra ini, dua lautan yang tawar dan asin, yaltaqiyani ani, keduanya bertemu. Jadi asin dan tawar itu bertemu. Kebayang Bapak Ibu? Sekali lagi, maroja apa maroja? Membiarkan. Siapa yang membiarkan? Huwa. Siapa yang membiarkan itu dia. Jadi maroja, domirnya itu huwa. Kembali ke siapa? Allah. Al-Bahra ini apa artinya? Dua lautan. Yaltaqiyani ani. Apa? Keduanya bertemu, ya. Ini di dalam tafsir Al-Muyassar, Allah mengalirkan air dua laut, yaitu tawar dan asin, hingga kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh satu sama lain, sehingga yang tawar tetap tawar, yang asin tetap asin. Maha suci Allah ya, dari segala kekurangan. Jadi luar biasa ya. Ini Allah membuktikan pada kita semua ya, bahwasannya dialah yang maha mengatur ya, Al-Mudabbir. Masya Allah. Jelas sampai sini Bapak Ibu. Yang ke setelahnya wa dan liman li bagi, liman man orang yang khofa dia itu takut ya. Makom, apa makom? Pak, kita sering dengar kata makom ya. Makom itu apa? Tempat ya. Sebentar kita lihat ya. Makom. Sekali lagi Pak, wa dan li bagi man orang yang khofa takut, maqama menghadap. Maqama artinya menghadap. Menghadap siapa? Rabbihi, menghadap Robnya. Jannatani, baginya dua surga. Pak, jannatan, ini berapa surga? Dua. Kalau satu surga, jannatun. Pak, ingat Pak, jannatun, ini satu surga. Dua surga, di situ apa bahasa Arabnya? Jannatani. Afwan. Jannatani. Jannatun, satu surga. Jannatan, dua surga. Jadi jannatan di sini berapa surga? Dua. Coba artikan. Dan bagi orang yang khofa, apa khofa? Takut, maqama, menghadap Rabbihi, Tuhannya, Rabbnya. Jannatan, baginya dua surga. Ya, dua surga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Liman jannatan. Mufrad. Kasroh kan? Rabbi itu satu. Karena kasroh gitu ya. Rabbih. Iya, Rabbi itu kasroh. Kenapa kasroh nanti ya? Dijelaskan di lain waktu. Nah, kenapa? Boleh. Robbihim berarti satu. Robnya satu, himnya mereka. Tadi kan alaihim, him mereka. Robbihim
Him itu mereka. Robbihi, Robnya dia gitu. Hi itu kan hu Pak asalnya. Ya, nanti salah yang terbiasa. Ya, mangga. Mhm. Ya benar. Tulisan-tulisannya sini kan dana apakah ada juga pakai alif yang berdiri gitu? Boleh. Itu mah variasi tulisan. Karena di dalam bahasa Arab, Pak, ada ilmu khot ibu ya. Jadi ibu kalau misalkan melihat ustadznya nulisnya gini, di Al-Quran kenapa beda? Itu ada ilmu khot, ilmu penulisan. Gitu. Enggak sih, enggak melanggar kaidah, bebas. Jadi khot itu macam-macam Bapak Ibu, ada khot rif'ah, khot nasakh, ada khot macam-macam kufi, itu macam-macam. Kadang-kadang tulisan di Quran alifnya berdiri, pas Ustadz nulis alifnya beda disatukan gitu kan, bersambung nggak apa-apa ya, itu mah gaya penulisan Quran ini begini, Quran ini begini gitu. Intinya mah sama ya. Masya Allah. Kami berarti bapak-bapak mah tos di dia nya Kak Imarot mangke weh. Margi semester hiji tos belajar ieu gaya bahasa penulisan orang Arab itu 2 semester Pak. Dikasih belajar ini orang Arab yang ini nulisnya gini ya, yang satu gini ya. Kadang-kadang itu perlu kedisiplinan Pak untuk memahami tulisan-tulisan kayak kalau versi ini mah begini, versi ini begini gitu. Karena setiap negara Arab itu punya khot masing-masing. Termasuk kita di Indonesia khot yang umumnya apa itu juga ada gitu. Aya nama khot ikro merenya gitu. Zaman ikro ya. Itu yang penting terbaca Pak. Khot sendiri yang penting terbaca aja gitu. Jadi khot pun guru-guru Anda mengatakan kalau antum nggak bisa mengikuti tulisan orang Arab, ibu kan orang Arab tuh punya gaya menulis. Kalau kita nggak bisa ngikut, tosnya kita menulis tapi yang jelas gitu. Harus jelas gitu aja kuncinya. Ya. Tip. Oh, kalau ingin ke surga, janata ini berarti misalkan uridu an adkhula janata ini. Aku ingin masuk ke dalam surga. Berarti janata ini dipakainya. Tapi kalau janatan seperti di sini, ini bisa jadi subjek, bisa jadi predikat. Misalkan contoh hazani jannatani. Jannatan di sini predikat gitu. Jadi Bapak Ibu ya untuk membuat kalimat insya Allah ada pelajaran tersendiri ya di Muyasar bagian pertengahan. Tapi Pak Beni jannatan itu sebagai subjek bisa, predikat bisa. Tapi kalau antum ingin menjadikan objek, karena kan masuk kemana ya? Aku ingin masuk ke surga, berarti pakainya janata ini gitu. Adkhulu janata ini. Aku ingin masuk ke dalam surga gitu ya. Jannatun gitu. Ya. Satu lagi Bapak Ibu ya. Alam naj'al lahu ainain. Ada isim musana di sini? Apa? Ainain. Apa ainain? 2 mata. Mata apa ini maksud di sini? Ainain. Coba kita cek tafsirnya ya. Ainain ya. Kenapa ya berbeda ya? Baik, nanti kita cari ya. Di sini kayaknya anak salah menukil deh. Bukan Ar-Rahman seharusnya. Baik, Ainain apa? Surat apa ini? Oh, Al-Balad. Oh, afwan. afwan. Ini ya, kejauhan. Al-Balad, ayat ke-8 ya. Baik. Nah, agak kurang afdol ya. Kita belum bahas sedikit tafsirnya tadi kan waliman khofa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut menghadap Rabbnya mendapatkan dua surga. Jadi orang-orang Pak yang selama hidupnya dia takut kepada Allah, meninggalkan maksiat, kata Allah janjinya akan mendapatkan dua surga. Ya, itu tafsir dari ayat 46. Ayat ke-8 surat Al-Balad, alam naj'al lahu ainain. Alam, bukankah naj'al kami jadikan la bagi
dia baginya ainain dua mata, ya. Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata untuk melihat, lidah dan dua buah bibir untuk berbicara, dan kami telah jelaskan kepadanya dua jalan kebaikan dan keburukan. Ya, ini tafsir Al-Muyassar. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Masya Allah ya, ini juga belum tamat ya, Musana tuh masih ada ya. Jamu Muzakkar Salim juga masih ada ya. Mangga. Nggak disebutkan di tafsirnya. Tapi nanti ya kita cari ya. PR ya. Surga apa yang didapat bagi orang-orang yang takut menghadap Rabb-nya karena dia meninggalkan apa? Maksiat. Jannatan, dua surga ya. Senang ya Pak ya. Ternyata Allah itu menjanjiki orang-orang yang takut kepada Rabb-nya ya karena meninggalkan maksiat. Kan mendapatkan dua surga karena meninggalkan maksiat. Karena apa? Karena takut pada Rabb-nya. Ketika menghadap, aduh, nanti akan ditanya ya segala apa yang kita lakukan. Tapi itu barangkali Bapak Ibu ya, itu cukup ya. Enggak. Jadi objek alam naja'alahu ainain. Jadi kaidahnya Pak, kalau dibaca aini itu jadi objek aja. Kan bukankah kami menjadikan baginya apa? Objeknya yang dijadikan itu apa? Dua mata. Jadi objek ya. Ainain gitu. Kalau ainani jadi subjek. Gitu ya. Itu Bapak Ibu ya. Mangga jika ada pertanyaan jangan sungkan sampaikan ke Ana ya. Boleh di Japri, boleh di grup silahkan ya. Bisa ada yang terluput karena sudah 6.40 ya. Khawatir bisa ada yang mau aktivitas. Kita lanjutkan kembali salah hari Selasa ya. Naktafi bihadzal qadar, naktafi bidu'ai kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.